Berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami selalu dibimbing oleh Tuhan karena Tuhan begitu beranugerah kepada kami yang adalah umat pilihan Tuhan, yang adalah gereja Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kami boleh fokus kepada pribadi dan karya Engkau sendiri yang sudah Tuhan boleh nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa di surga, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas masing-masing, berikan hikmat kepada guru maupun murid untuk bisa beribadah kepada Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan sesuai dengan porsi dari anak-anak sekolah minggu. Dan kami juga pada pagi hari ini, kami berdoa untuk kebaktian umum, firman Tuhan yang akan diberitakan ini kiranya Tuhan boleh berkati, sehingga kami ketika mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami, memberikan pembaruan dalam hati kami, sehingga kami boleh dibakar dengan kuasa dan semangat untuk melayani Tuhan saja. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu sekalian, pada kebaktian hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ini adalah doa imam besar dari Yesus Kristus sebelum Yesus disalibkan ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 1 sampai 8. Kita sedikit mengulang ayat-ayat sebelumnya, tetapi kita fokus di dalam ayat 6 sampai 8 ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 8, kita akan membaca firman Tuhan ini semuanya ya bersama-sama dengan buka suara. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menegadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya ulangi ayat 6 sampai 8 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani, hati itu diterjemahkan dengan kata lev atau levaf, seperti liver bahasa Indonesianya ya, hati. Ya, atau kita ibaratkan heart itu apa? Jantung, kurang lebih demikian ya. Nah, maknanya kalau kita memikirkan istilah hati dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya perasaan seperti pengertian modern kita saat ini. Hati saya terluka, perasaan saya terluka. Bukan sekedar perasaan saja dalam pengertian Ibrani. Ya, dalam pengertian Ibrani, hati berarti menyatakan suatu pikiran, perasaan, kehendak dari seseorang. Pribadi seseorang itu dikatakan hati orang tersebut. Sehingga di dalam Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati manusia
Amsal mengatakan bahwa menentukan hidup matinya seseorang. Apakah perasaan kita itu menentukan hidup mati kita, Bapak Ibu sekalian? Tentu tidak. Kalau kita baca hati, definisinya adalah perasaan saja. Tetapi yang menentukan hidup mati seseorang, jalan hidup seseorang adalah pikiran, perasaan, kehendak, seluruh kehidupan orang tersebut akan menentukan jalan hidup seseorang itu. Apakah jalannya menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah Tritunggal, atau menuju kematian kekal dihukum karena dosa-dosanya. Hati bila dijaga dengan baik akan terpancar kehidupan. Pengamsal katakan demikian. Hal-hal yang baik dalam diri orang itu akan terpancar dalam kehidupan orang tersebut kalau dia memiliki hati yang baik juga. Tetapi hati bila tidak dijaga dengan segala kewaspadaan, hati juga bisa menjadi kehancuran, keburukan, bahkan kematian bagi kehidupan orang tersebut. Akan keluar, muncul juga. Apa yang keluar itu muncul dari hati yang terdalam dari seseorang tersebut. Nah, sedangkan dalam konteks bahasa Yunani, kata yang dipakai dengan istilah hati ini adalah kardia. Kardia didefinisikan sebagai pusat batin manusia. Mirip seperti pengertian dari bahasa Ibrani. Kardia berarti apa? Jiwa yang terdalam dalam diri manusia. Nah, Yesus mengajarkan hukum yang terutama dalam Matius dikatakan, untuk mengasihi Allah itu kita harus dengan segenap kardia kita. Segenap seluk-beluk yang terdalam dalam hati kita, kita tahu bahwa kita mengasihi Allah dengan seluruh pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita ingin mengasihi Allah, kita ingin sungguh-sungguh melayani dan menyembah Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Allah yang seharusnya menjadi pusat hidup manusia, dan manusia harus mengasihi Allah tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh dengan setengah hati, tidak boleh dengan setengah perasaan, setengah pikiran, setengah kehendak. Tetapi betul-betul seluruh hidup, totalitas kita mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam hati kita ada Allah, dalam hati kita ada mengasihi Allah. Itulah yang seharusnya tercermin dalam kehidupan orang Kristen di penampakannya, di fenomenanya. Allah memang seharusnya jadi pusat kehidupan manusia. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, sederhana. Alasannya adalah karena Tuhan yang menciptakan kita dan kita itu milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri dan kita bukan ada karena diri kita sendiri. Kita itu berasal dari Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Wajar Tuhan menginginkan bahwa hatimu harusnya ada akunya. Hatimu harusnya ada kasih kepada Allah, bukan kepada dunia. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih isi hati kita yang terdalam dalam kehidupan kita? Apakah nama kita pribadi? Pusatnya adalah Marvin. Pikiran Marvin harus dituruti, perasaan Marvin harus dituruti, kehendak Marvin harus dituruti. Apakah setiap kita bangun tidur itu hati kita adalah diri kita atau dunia, kenyamanan, kedagingan? Kita ingin melakukan yang menyamankan kedagingan kita. Kita ingin melawan Tuhan, gak peduli Tuhan. Tuhan tidak ada dalam hati kita, ngapain taat perintah-perintahnya. Maka ini adalah menjadi perenungan kita sebagai manusia. Kita bisa bertanya, apa sih isi hati kita yang terdalam? Pikiran yang mendominasi kehidupan kita, perasaan yang mendominasi kehidupan kita, kehendak yang mendominasi kehidupan kita tuh apa? Siapa? Apa yang menjadi pusat dari hati kita sebagai orang Kristen? Apakah hati kita untuk Tuhan, Allah kita, Allah Tritunggal, atau untuk dunia? Kita bisa pikirkan hal demikian. Nah, harapan saya dan tentu harapan kita semua adalah hati kita ini adalah milik Tuhan. Hati kita itu pusatnya adalah Tuhan, bukan kedagingan maupun kerajaan dunia. Atau bahkan ada orang-orang yang begitu berdosa yaitu menyerahkan hatinya kepada setan, kepada kuasa jahat. Rela menerima kuasa jahat dan akhirnya menyerahkan hidupnya untuk terus melawan Tuhan dan melawan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kalau hatinya adalah dosa dan kerajaan dunia maupun setan, keluarnya pun demikian, terpancar dari kehidupan kita. Sedangkan kalau hati kita untuk Tuhan, terpancarnya pun demikian. Orang yang mengambil jalan hidup kedagingan dan
kerajaan dunia itu pasti hidupnya celaka. Itu Amsal mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita merenungkan hati kita yang terdalam, ini adalah hal yang baik, mengenal diri kita. Pertanyaan yang jauh lebih penting daripada kita mengenal diri kita sendiri adalah bagaimana dengan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Katanya kita mencintai Kristus, katanya kita mengikuti Yesus, katanya kita orang Kristen, tapi pernah nggak pikirin hati Yesus Kristus? Pikiran Yesus itu seperti apa? Perasaannya seperti apa? Kehendaknya seperti apa? Nah, inilah dua hati yang seharusnya menjadi bahan perenungan dalam kehidupan kita. Hati kita untuk siapa? Hati kita pusatnya siapa dan untuk apa? Hati Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat yang begitu kita cintai, itu bagaimana sih hati Yesus Kristus? Nah, ini merupakan perenungan yang indah dan mendalam tentang Sang Juru Selamat, yaitu ketika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana menurutmu pikiranmu ya? Bagaimana perasaanmu ketika mungkin selesai kapin gitu ya? Jangan pikirin perasaan kita melulu. Perasaan Tuhan setelah kapin bagaimana ya? Terus kehendak Tuhan bagi kita setelah kapin bagaimana? Apalagi kita mungkin menghandle Purworejo. Apakah mungkin kita tetap jalin relasi atau mungkin kemudian melanjutkan pelayanan di dalam KKR regional atau apapun yang ada di Purworejo karena kita sudah mengenal gereja-gereja di sana? Kita pikirkan kehendak Kristus, perasaan Kristus, pikiran Kristus. Sebenarnya apa sih yang menjadi pusat kehidupan Yesus Kristus? Itu ternyata penting sekali dalam kehidupan kita, sehingga apa yang keluar kita lakukan dalam kehidupan kita ini bisa menyaksikan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa hati Kristus itu apa sih? Pusat kehidupan Yesus Kristus apa? Lalu ada orang mengatakan bahwa hati Yesus Kristus adalah hati yang penuh belas kasihan kepada banyak orang. Yesus melakukan mujizat kepada orang yang begitu banyak, umat pilihan kek, umat bukan pilihan kek, dia lakukan mujizat. Kepada yang beriman kepadanya, dia mengasihi. Kepada yang tidak beriman kepadanya, dia pun mengasihi. Kepada musuhnya, dia mendoakan musuhnya. Apalagi kepada sahabat-sahabatnya, dia mendoakan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, dia berbuat baik untuk sesama dan juga untuk kepentingan bersama. Itu juga betul Bapak Ibu sekalian, namun kalau kita mau lihat lagi hati Yesus Kristus, apa sih yang mendasari Yesus berbelas kasih, mengasihi, mendoakan, atau rendah hati dalam kehidupannya? Itu kita bisa lihat itu pusatnya adalah di dalam bagian Injil Yohanes yang kita bahas pada hari ini. Nah, dalam bagian Injil Yohanes ini kita bisa melihat hati Kristus, khususnya sebelum dia disalibkan. Menjelang penderitaan yang begitu besar, kita bisa lihat bahwa Yesus menunjukkan isi hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian ketika masa-masa krisis, ada orang mengatakan ya, kalau kita mengenal seseorang itu nggak bisa cuman sekali bertemu, dalam waktu yang singkat, atau dalam kondisi yang enak, nyaman. Tapi kita bisa mengenal sifat asli seseorang ketika dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak terkendali, situasi yang sulit, situasi yang krisis. Ketika kita mengenal orang di situasi krisisnya, kita baru tahu orang itu seperti demikian. Tapi kalau kita mengenal orang dalam kondisi nyaman, kaya, sehat, baik-baik semua, kita nggak bisa mengenal sifat asli seseorang itu bagaimana. Sehingga ini adalah salah satu berkat di dalam pernikahan adalah kita bisa mengenal manusia berdosa sebagaimana manusia berdosa itu adanya. Karena di dalam pernikahan ada suka, ada duka, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Di sini Yesus sedang dalam pergumulan begitu besar, mau dibunuh bentar lagi. Nah, di sini kita bisa lihat hati Yesus bagaimana. Kalau kita besok mau dibunuh orang, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan itu adalah wujud asli kita saat ini. Wah, akhirnya kita lari, wah, betul-betul. Berarti kita kan ketakutan, takut. Tapi kalau mau dibunuh esok hari, tetap jalankan tugas, tetap setia kepada Tuhan, tidak takut, nah itu menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Imannya seperti apa di masa-masa krisis. Kita tidak bisa menilai iman seseorang di masa-masa nyaman, di masa-masa enak. Di masa-masa krisis, hati seseorang itu seperti apa? Itu wujud aslinya. Di sini Yesus
menghadapi salib sebentar lagi, isi hatinya keluar. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Berarti isi hatinya adalah Bapa. Ketika kita nyuci baju Bapak Ibu sekalian ya cuci baju, masukin baju ke air yang ada di ember, terus kita tarik baju tersebut, terus kita peras. Nah air itu akan membawa isi dari kain-kain yang ada di baju kita yang kita mau cuci. Nah demikian ketika kita krisis, kita itu diperas. Yang keluar apa? Kepahitan atau kasih, sukacita. Di sini Yesus sudah mau diperas, sudah permulaan diperas, keluar isi hatinya itu keluar. Nah keluar apa Bapak Ibu sekalian? Keluar hati pribadi yang pertama yaitu adalah Allah Bapa. Dia berdoa kepada Allah Bapa. Isi hati yang terdalam dari Yesus Kristus adalah hati Bapa. Di dalam hati Yesus Kristus ada Bapa di surga. Di dalam hati Yesus ada Allah. Hati Yesus ada pada hati Bapa yang mengutusnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di dalam doa Yesus Kristus kepada Bapa di surga sebagai Imam besar ini, apa yang Yesus doakan? Bukan soal dirinya, sekalipun dia mendoakan dirinya, tetapi yang mayoritas terungkap dalam doa Imam besar ini adalah umatnya atau gereja. Ketika di masa-masa krisis, ingatnya siapa? Istri misalkan anak. Wah besok saya mau dibunuh, saya pikiran istri anak selamatkan. Tapi ada yang mikirin diri sendiri, pergi sendiri, tidak peduli istri dan anak seperti itu Nah waktu Yesus mau dibunuh, dia pikirkan siapa? Umatnya, gerejanya. Setidaknya kita bisa lihat bahwa hati Yesus itu bukan hanya ada Bapa di surga, tetapi hati Yesus itu ada gerejanya, umat pilihannya. Bukankah ini teladan yang harus kita ikuti Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen? Katanya kita adalah orang Kristen, katanya kita mengikuti Yesus, tapi Bapa pun kita nggak pernah pikirkan, gereja pun kita nggak pernah pikirkan. Apakah itu umat Kristen? Yesus sangat-sangat mengasihi Bapa di surga dan sangat-sangat mengasihi gerejanya atau umatnya. Roma 8 ayat 32 mengatakan bahwa Bapa di surga itu memang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa di surga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Bapa di surga sudah mengasihi kita dengan sampai rela menyerahkan nyawanya, nyawa anaknya yang tunggal kepada kita semua, masakan kita nggak pernah pikirin Bapa di surga? Ya, masakan kita percaya kepada Yesus, cinta Yesus, Yesus tidak membawa kita kepada Bapa? Nah, ini alur dari arah Allah Tritunggal yang begitu harmonis bahwa ketika kita dilahir barukan oleh Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Roh Kudus meninggikan Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus membawa kita kepada Bapa. Ketika kita sembah Bapa dipermuliakan dan memperkenalkan seluruh pribadi dari Allah Tritunggal. Ini adalah relasi yang harmonis dari Allah Tritunggal, relasi yang begitu rendah hati, relasi yang begitu agung. Kasih yang terbesar sudah diberikan Bapa melalui Yesus kepada kita. Maka demikian pun kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita pun seharusnya memiliki hati yang berpusat kepada Bapa, hati yang berpusat kepada Kristus, hati yang berpusat kepada Roh Kudus, dan hati yang berpusat juga akhirnya memikirkan gereja, memikirkan umat pilihan, memikirkan anak-anak Allah yang lainnya, saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, inilah isi hati Tuhan kita. Waktu kita tanya Tuhan, isi hatimu itu apa sih? Hati Yesus itu seperti apa sih? Ya kita bisa pelajari dari bagian ini, hati Yesus adalah untuk Bapanya dan untuk kita. Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, yang sering menyakiti hati Yesus Kristus, tapi di hati Yesus Kristus ada kitanya. Wah, ini adalah suatu penghiburan yang begitu besar. Ya, di dalam hati Yesus ada kitanya. Tetapi di hati kita bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah sungguh-sungguh hati kita itu ada Yesus Kristusnya? Inilah kenapa Yesus berdoa sebagai imam besar bagi umat pilihannya. Nah, pada Yohanes 17 ayat 6 ini, di situ Yesus berkata, "Aku sudah menyatakan namamu Bapa kepada semua orang."
Tapi semua orang ini bukan semua orang, ada penjelasannya yaitu yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi Yesus sudah menyatakan namanya kepada gerejanya yang adalah milik Bapa di surga, yang telah diserahkan Bapa di surga kepada Yesus Kristus, dan Yesus katakan bahwa umatmu itu telah menuruti firman-Mu. Wah, suatu pujian yang baik, suatu pengharapan yang begitu besar. Padahal Yesus dalam natur Allahnya pasti tahu ada yang mengkhianati Yesus, sekalipun Yudas memang bukan umat Tuhan ya, tapi Rasul Petrus itu umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus katakan di dalam doa ini, mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus kasih pengharapan yang begitu besar bahwa umat pilihan pasti akan terus belajar menuruti firman-Mu, akan bertobat sekalipun dia sudah jatuh ke dalam dosa yang begitu besar, menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia mau terus taat kepada firman-Mu. Ini adalah pengharapan dari Yesus kepada gerejanya. Taat, taat, taat pada gereja, pada umat, pada Tuhan Yesus. Ya, gereja taat kepada Tuhan. Yesus sudah menyatakan nama Bapa kepada semua orang, khususnya yang Bapa berikan pada Yesus dari dunia ini. Ini berarti apa? Yesus sudah beritakan Injil, Yesus sedang mengerjakan karya keselamatan sampai di atas salib, dan Yesus juga sudah mewahyukan siapakah Bapa di surga kepada umat pilihannya. Sehingga ada orang-orang yang adalah umat pilihannya mendengar ajaran Yesus Kristus dan percaya kepada Bapa di surga. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapa di surga. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kamu percaya kepadaku? Petrus sudah mengakui Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengenal Bapa. Yesus sudah menyatakan nama Bapa kepada banyak orang. Jadi kita memahami bahwa Yesus tidak berdoa kepada semua orang secara umum. Di dalam bagian ini, Yesus hanya berdoa untuk gerejanya. Untuk umat pilihannya di dalam bagian ini, Yesus katakan, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam doktrin tulip, ya, doktrin tulip adalah doktrin anugerah dan ini juga menjadi ciri khas teologi reform. Di situ L-nya adalah limited atonement. Karena limited, maka jadi begitu berharga dan begitu khusus. Karena edisi limited. Sekalipun kita tahu bahwa kasih Allah itu unlimited, tetapi kasih Allah secara khusus kepada umat pilihannya ini hanya limited. Atonement. Atonement berarti apa? Penebusan, pendamaian Yesus kepada manusia berdosa, dan manusia berdosa dibawa kepada Bapa di surga. Pendamaian ini itu terbatas, yaitu kepada siapa? Sama seperti doa Yesus di dalam bagian ini hanya kepada umat pilihannya. Waktu Yesus berdoa di atas salib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kepada semua orang yang jahat pada dia. Mau umat pilihannya kah? Kepala pasukan yang bertobat kan umat pilihan. Ampunilah mereka yang tidak tahu melakukan kejahatan kepadaku. Tapi kepada orang Farisi yang tidak bertobat, Yesus berkata, ampunilah mereka. Berarti doa Yesus kepada semua orang di atas salib. Tetapi sebelum Yesus di atas salib, Yesus berdoa hanya untuk gerejanya. Limited prayer. Ya, bukannya limited atonement, ada limited prayer. Itu apa? Menunjukkan hati Yesus. Nah, kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, isi doa itu menunjukkan juga isi hati kita. Waktu kita tanya pasangan kita, keluarga kita, atau orang yang kita kasih, mau didoakan apa? Ada juga sih yang tidak membalas ya. Ya, berarti tidak boleh tahu kita nggak usah doakan gitu ya. Pokoknya doakan pikir sendiri gitu ya. Saya pernah tanya orang mau didoakan apa, nggak dibalas gitu ya. Jadi waktu kita balas doakan, ada yang bilang juga kayaknya nggak ada yang perlu didoakan. Nah, ini hatinya bagaimana ya? Hatinya kosong atau bagaimana ya? Atau nggak punya hati ya? Tapi waktu kita tanya mau didoakan apa? Ini saya lagi sakit. Wah, hatinya berarti apa? Kesembuhan, kesehatan. Ya, terus kemudian ketika didoakan, bagaimana? Sini lagi pergumulan berat. Nah, kita doakan. Hatinya sedang di situ. Pusatnya lagi fokus ke situ. Bukan berarti salah ya. Tapi kita harus tahu bahwa yang harus menjadi pusat kehidupan kita adalah Allah sendiri.
Maka aneh juga kan kalau lagi sakit mau didoakan apa? Demi Kapin berjalan dengan lancar. Agak aneh tapi bagus juga sih. Lagi di rumah sakit doakan apa? Kapin itu loh Purworejo supaya lancar di alun-alun, takut ada kekacauan. Bagus juga sih. Tapi kita tahu ada konteks-konteks kita tuh sedang dibawa kemana oleh Tuhan. Dibawa ke dalam padang gurun, dibawa ke dalam sakit penyakit, diizinkan Tuhan maksudnya ya. Sakit penyakit, penderitaan, pergumulan hidup. Itu yang akhirnya kita doakan. Nah itu menunjukkan isi hati kita. Ya Yesus berdoa khusus limited prayer ini kepada gerejanya seperti limited atonement yang berarti apa? Kematian Yesus itu bukan untuk semua orang. Ya, kematian Yesus itu hanya untuk gerejanya. Ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu umat pilihannya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kematian Kristus dan kebangkitannya? Kalau kita bisa mengatakan, ya saya percaya dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi yang salah ataupun busuk, kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita didoakan oleh Kristus sendiri. Tapi kalau kita katakan, saya kayaknya belum percaya, saya tidak percaya, belum tentu juga bukan umat pilihan. Siapa tahu lagi in the cost, ya di keyakinan yang lain gitu ya, sampai Tuhan melahir kembalikan kita lewat kuasa dari Roh Kudusnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bukan berarti ya ketika kita melihat limited atonement bukan berarti pengorbanan Yesus di atas salib itu tidak cukup, tidak maha kuasa untuk menebus dosa semua orang. Bukan berarti itu ya pengertiannya, melainkan tentu kita bisa lihat ini adalah anugerah belas kasihan Tuhan kepada orang yang dipilihnya menjadi umatnya atau gerejanya. Kematian Yesus tentu cukup untuk semua orang. Karena Yesus Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau semua orang itu menerima kematian Yesus, tidak ada neraka. Neraka itu isinya hanya iblis saja, roh-roh jahat saja. Ya, tetapi manusia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan akhirnya ada yang menolak Yesus dengan sengaja, dengan sadar, dialah yang akan menerima keadilan Tuhan. Nah, di sini menunjukkan keadilan Tuhan juga. Ketika kematian Yesus bukan untuk semua orang. Dalam Matius 1 ayat 21, malaikat Gabriel itu mengatakan kepada Maria definisi nama Yesus Kristus. Kita harus ingat definisi nama Yesus Kristus saja sudah limited atonement. Yaitu apa? Dikatakan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Definisi nama Yesus itu bukan ia menjadi juru selamat semua manusia, dan semua manusia akan masuk ke surga, tidak. Tetapi ia akan menyelamatkan umatnya. Umatnya itu siapa? Yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Yesus, yang mau dosanya diampuni di atas salib Kristus tersebut. Itu adalah umatnya. Yang tidak mau percaya kepada Kristus bukan umatnya. Dia tidak akan mendapatkan keselamatan dari Kristus kalau dia menolak Yesus Kristus. Yesus mati untuk umatnya. Hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak mau percaya kematian Yesus tidak mereka terima. Dan berarti mereka menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Ini adalah suatu hal yang membuat kita saat ini bersedih. Ada orang yang menolak Yesus. Mungkin itu keluarga kita sekalipun, orang terdekat kita. Pasangan kita mungkin. Yang memang ternyata menolak Yesus. Itu hal yang sedih. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian di surga, kita tidak ada alasan untuk bersedih. Di surga kita punya emosi duka cita, tapi kita tidak berduka cita. Kenapa? Karena semua sudah diatur Tuhan dan semua adil. Orang-orang yang kita sedihkan hari ini yang menolak Yesus, itu memang menolak Yesus dan akhirnya Tuhan katakan harus dihukum di neraka yang begitu adil dan mengerikan. Waktu di surga kita bisa menangis, tapi tidak ada alasan untuk menangis sehingga kita tidak bisa menangis. Nah, ini paradoks ya. Di kelas eskatologi di Solo ya, kelas tris itu ada orang bertanya, nanti di surga itu kita orang Kristen ya, kan sudah diselamatkan, kan tidak ada dosa kan, nanti kita bisa bersedih nggak? Lalu kita bisa marah nggak? Nah ini ada dua emosi yang berbeda. Di surga kita tidak bisa sedih, tidak bisa marah. Kenapa tidak bisa sedih, tidak bisa marah? Nggak ada dosa, nggak ada alasan untuk sedih, nggak ada alasan untuk marah. Yang sedih dan marah itu adalah orang-orang yang di neraka nanti.
Tapi di bumi ini kita bisa duka cita yang kudus. Itu ada bukunya juga. Ada marah yang kudus. Kenapa? Karena ada dosa. Tapi nanti di surga itu tidak ada dosa, kita nggak akan sedih lagi, nggak akan marah lagi. Untuk apa marah? Untuk apa sedih? Nggak ada yang membuat sedih kok, nggak ada yang membuat kita marah kok. Karena di surga begitu indah. Itu pengharapan dari Allah sendiri. Keselamatan yang Yesus berikan itu menghapus air mata, menghapus kemarahan manusia. Di surga tapi di bumi ini kalau ada orang yang menolak Yesus, kita sedih dong. Kalau ada orang berdosa, kita marah. Sesuai dengan perasaan Yesus Kristus. Yesus Kristus marah kalau orang berdosa, khususnya dosa kemunafikan. Dosa ketidakjujuran, itu Yesus marah sekali kepada orang Farisi. Dosa yang cintakan uang, Yesus begitu marah sama Yudas. Dan Tuhan Yesus sedih ketika orang perempuan Samaria berzina, dia sedih. Dia langsung beritakan air hidup. Yesus sedih, Yesus marah karena di bumi ini ada dosa. Dan di dalam doa-doanya kepada umatnya atau gerejanya, di sini Yesus juga ada ungkapan kesedihan agar apa? Agar gerejanya ini tidak terus lakukan berdosa, hal-hal berdosa. Dan gerejanya terus setia kepada Tuhan. Yesus juga marah ketika gerejanya itu lakukan dosa. Yesus mau selamatkan umat Allah yang sudah ditentukan Bapa, yang Bapa serahkan kepada Yesus Kristus. Nah, Yohanes 10 ayat 11 di situ dikatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus tidak berikan nyawanya bagi yang bukan domba-dombanya. Yohanes 10 juga mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan aku memberikan nyawaku kepada mereka. Yesus hanya mati bagi domba-dombanya saja. Dan ciri-ciri dari domba-dombanya adalah dengar suara Yesus, ikut pimpinan Yesus Kristus dan terima Yesus Kristus. Yesus menyatakan bahwa keselamatan hanya untuk segelintir orang yang sudah ditentukan oleh Bapa sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pikir lagi secara manusia tentang cara-cara kita diselamatkan berdasarkan agama-agama di dunia ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya cara-cara kita diselamatkan itu hanya ada dua jenis saja. Diselamatkan oleh Allah sendiri atau diselamatkan dengan usaha manusia. Tapi usaha manusia selalu gagal karena apa? Manusia sudah tercemar dosa. Kita sudah mati rohani, kita sudah total depravity. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan hidup kita yang sudah berdosa. Maka jawabannya adalah keselamatan hanya dari Allah saja. Maka waktu kita mau diselamatkan, kita hanya bisa bergantung kepada Allah saja. Tidak bisa bergantung pada usaha manusia. Berarti keselamatan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya. Siapa yang ditentukan selamat atau tidak selamat? Sebenarnya kalau kita pikir berdasarkan kedaulatan Allah, Allah sendiri. Maka waktu kita mau diselamatkan, kita harus memohon, meminta agar Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan ketika kita memohon, meminta agar Tuhan menyatakan jalan keselamatan, yaitu Tuhan menyatakannya di dalam Yesus Kristus, maka pada akhirnya kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, siapakah umat Allah, siapakah gereja, siapakah kita? Kita itu ada di hatinya Yesus Kristus. Gereja adalah orang-orang yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Nah, ada suatu definisi gereja secara Tritunggal, Bapak Ibu sekalian, ini sangat bagus ya. Saya ketika mengetahui definisi gereja ini sungguh begitu indah, yaitu apa? Yaitu gereja adalah umat yang dipilih oleh Allah Bapa. Ya, dipilih oleh Allah Bapa sejak sebelum dunia dijadikan berdasarkan kedaulatan dan kerelaan Tuhan sendiri. Berarti sebelum dunia ada, sebelum dosa ada, sebelum jiwa diciptakan, sebelum nama ada, Bapa sudah memilih gerejanya yang mana saja. Ini definisi gereja ya. Sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa memilih kita. Lalu yang kedua, definisi gereja adalah umat yang ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat pribadi Allah Tritunggal ini bekerja sama untuk menyelamatkan gereja. Ya, pemilihan oleh Allah Bapa, penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus melaksanakan hukuman salib yang harusnya kita tanggung, dan akhirnya Yesus menanggung hukuman dosa tersebut
untuk keselamatan kita. Dan yang ketiga, gereja adalah umat yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Ini semua definisinya ada di dalam Efesus 1. Nah, coba kita lihat sama-sama ya ayat-ayatnya, kita baca sama-sama Efesus 1, Bapak Ibu sekalian. Efesus 1 ayat 4, 7 dan 13. Kita akan membaca loncat-loncat ya. Efesus 1 ayat 4, 7 dan 13. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus pasal yang pertama ayat 4, 7 dan 11. Mari kita baca firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dipilih Bapa, ditebus Kristus, dimeteraikan Roh Kudus atau dikuduskan oleh Roh Kudus sendiri. Inilah gereja. Yang bukan gereja, yang bukan umat pilihannya, tidak pernah dipilih Bapa, tidak pernah ditebus Kristus, tidak pernah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sadarkah kita, diri kita Bapak Ibu sekalian, sebegitu berharganya di mata Kristus, di hati Kristus? Apakah kita tega ya, tidak menghargai kehidupan yang Yesus hargai? Kita tidak jaga kesehatan tubuh baik-baik, kita kepikirannya pengen bunuh diri melulu, lari dari masalah gitu ya. Kita makan makanan yang tidak sehat, narkoba, merokok. Apakah itu gereja? Gereja itu dipilih oleh Bapa, ditebus Kristus, dimeteraikan Roh Kudus. Kita memperlakukan tubuh dan jiwa kita bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, gereja adalah orang-orang yang betul-betul dipisahkan dari dunia karena memang milik Allah sepenuhnya. Maka dari itu keselamatan adalah pengaturan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Nah ini ya, satu ciri khas dari gereja reform itu adalah tentang kedaulatan Allah. Ini di gereja-gereja lain Bapak Ibu sekalian coba ya, nggak usah coba gereja lain sih, maksudnya kita nggak akan mendengar bicara soal Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, itu langka sekali. Ya di gereja-gereja yang bukan reform itu selalu bicara Allah itu maha kasih, hidup baik ya, moral melulu. Tidak di gereja pun diajarin kok moral oleh masjid, oleh vihara, oleh pura, diajarin kok moral. Ya, tapi di gereja itu bicara soal apa? Bicara soal Injil, Yesus Kristus, kedaulatan Allah, kayak gitu ya. Nah maka kita bisa lihat keselamatan itu di dalam kedaulatan Allah, maka kita yang diselamatkan sama sekali tidak bisa sombong dan bahkan tidak boleh sombong karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak boleh sombong karena kekristenan kita, karena kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah, kedaulatan Allah. Tapi kalau cara manusia diselamatkan, manusia berdosa diselamatkan itu dengan usahanya, saya berdoa, saya puasa, saya sedekah, saya berbuat baik, maka sangat kemungkinan orang itu bisa sombong dan sudah sombong. Saya selamat karena usaha saya sendiri, kebaikan saya sendiri. Maka itu bukanlah keselamatan. Keselamatan kok pakai cara sombong. Ya, keselamatan bagaimana bisa cara sombong? Begitu memakai cara sendiri untuk menyelamatkan dirinya supaya bisa masuk surga, di situ dia sudah sombong, di situ dosanya nambah. Maka keselamatan itu hanya di dalam Allah saja yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah inilah teladan Yesus yang kita perlu teladani sebagai orang Kristen, bahwa hidup kesaksian kita adalah mengenal Bapa, mengenal Kristus, mengenal Roh Kudus, dan juga mengenal gerejanya. Hati kita Bapak Ibu sekalian ya, harap hati kita isinya itu adalah Allah Tritunggal plus gereja. Sudah, itu saja, sudah cukup. Tuntutan Tuhan itu adalah hati kita tuh Allah dan hati kita gereja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesamamu manusia. Nah waktu kita bisa mengasihi gereja, pasti kita bisa mengasihi yang non gereja. Tapi kalau kita mengasihi non gereja, belum tentu kita bisa mengasihi gereja. Tapi kalau kita sudah belajar mengasihi umat Tuhan, saudara seiman dalam Kristus yang penuh dengan kelemahan dan dosa,
Kita masa sih susah mengasihi orang yang bukan gereja? Mereka tidak kenal Kristus, mereka tersesat, mereka dalam dosa, masa nggak ada kasihnya Bapak Ibu sekalian? Maka sudahlah, hati kita itu kita harus tata ulang lagi. Hati kita bukan kekayaan, hati kita bukan prestasi, hati kita bukan kegantengan, media sosial, nama kita. Hati kita adalah Allah Tritunggal dan gerejanya. Ayat 7, Yesus mengatakan, sekarang mereka tahu bahwa semua orang yang engkau berikan padaku itu berasal dari padamu. Yesus dengan yakin mengatakan pada Bapa dalam doanya bahwa umatnya atau gerejanya itu mengenal Sang Bapa. Jadi pekerjaan Yesus itu tidak ada yang gagal. Kalau Yesus mau membuat orang itu mengenal Bapa, pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Maka orang yang dipilih oleh Bapa, yang ditebus dengan Kristus, pasti mengenal Bapa juga. Maka kita di dalam doa kita ini suatu privilege Bapak Ibu sekalian ya. Kita berdoa itu sekalipun kita bisa sebut Tuhan, saya berdoa, Allah, saya berdoa. Tapi suatu relasi yang begitu dekat yang mengakui Yesus dan juga mengakui Roh Kudus dan mengakui Bapa sendiri adalah kita sebut Allah Bapa. Bapa di surga. Ya, Bapa surgawi, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang mengasihi kami. Wah, ini adalah suatu sebutan yang indah. Bapak Ibu sekalian, kita suka kan kalau kita dipanggil namanya. Ya, kalau kita disapa, halo Pak Marvin gitu ya. Terus ngomong daripada halo, terus ngomong misalkan. Atau orang itu lupa nama kita, pokoknya ngomong lah gitu ya, ngobrol. Nah sekarang kita sebut Tuhan tuh nggak pakai nama. Ya sebutnya apa? Pekerjaannya. Pencipta kami yang baik. Terus kita nanti sebut apa? Pasangan kita adalah mungkin jadinya istriku yang baik. Nggak pernah namanya. Ada yang mengatakan ya, ada lelucon bahwa ada suatu kakek nenek ya suka gandengan, suka jalan, wah romantis ya. Terus suka ngomongnya panggilannya adalah sayang gitu ya, nggak pernah nama. Terus ketika ditanya lebih detail, kenapa pegangan tangan terus? Karena kalau pasangan saya nggak dipegang jatuh dia, jadi saya harus pegangin dia. Gitu. Terus kenapa panggilannya sayang terus? Saya lupa nama pasangan saya gitu ya. Jadi sayang aja, lebih aman ya daripada nama perempuan lain, wah bahaya. Bapak Ibu sekalian, nama itu penting ya. Kita ngomong ke siapa sih? Allah Bapa kan? Allah Bapa ingin disebut Bapa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu sebutlah Bapa di surga. Jangan Bapa di bumi juga ya, nanti kepikirannya papa sendiri ya, ayah sendiri. Tapi Bapa yang di surga. Kita punya Bapa di surga. Kita sebut Allah Bapa yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa di surga. Maka waktu Yesus mengajarkan kepada para muridnya, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Di sini Yesus menyatakan, aku sudah menyatakan namamu Bapa kepada para muridku, pada gereja. Yaitu dengan apa? Dengan mengajarkan doa Bapa kami. Ya, Yesus menyatakan kepada gerejanya tentang siapakah Bapa di surga. Yesus tidak membiarkan satu orang yang dipilih Bapa tidak memperoleh pengetahuan tentang Bapa maupun Yesus Kristus. Maka ini adalah wahyu khusus. Wahyu khusus diberikan oleh Yesus Kristus. Semua yang lahir dari Allah mengetahui asalnya dari Allah. Nah, banyak orang tahu tentang Allah secara umum, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Allah secara khusus. Padahal wahyu khususlah yang menyelamatkan kita dan juga membuat pengertian kita tentang Allah itu lebih jitu, lebih sejati. Wahyu umum itu ya menggambarkan Allah secara samar-samar. Objeknya betul, ada objeknya, tapi semuanya itu kabut, buram, kadang-kadang tidak bisa disembah secara tepat, tidak bisa tepat sasaran. Tapi wahyu khusus di dalam Alkitab maupun Yesus Kristus, kita bisa melihat Allah dengan tatapan yang begitu jelas, clear, itu tujuan saya menyembah kepada siapa. Maka Yohanes 17 mengatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal Bapa di surga, mengenal Yesus Kristus, itulah hidup kekal. Maka hidup kekal tidak bisa dilepaskan dari Allah yang sejati atau Allah Tritunggal. Sehingga kita bisa diajarkan bahwa seperti Bapak Gereja Anselmus,
kita itu faith seeking understanding. Bukan understanding seeking faith, tapi kita dikasih iman dulu oleh Allah di surga, lalu kita belajar mengerti iman kita lewat pembelajaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dari itu kita harus terus mencari kesempatan untuk belajar mengenal Allah, apalagi kita orang Kristen. Maka ada yang mengatakan ya Bapak Ibu sekalian, ketika ada acara besar penginjilan seperti Kapin, seperti kebaktian Natal, kebaktian Paskah, siapa sih yang sebenarnya harus terlebih dahulu mendaftar atau mau ikut? Apakah orang yang bukan Kristen atau orang yang bukan gereja? Ya, kita pikirkan itu kebaktian penginjilan. Kita kan sudah terima Injil. Ya udahlah, itu bukan untuk kita. Untuk orang yang belum kenal Injil saja. Apakah demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mengerti bahwa faith seeking understanding, justru ketika ada kebaktian penginjilan, kita duluan yang ikut terjun. Bahkan kita yang berkorban andai tidak bisa mengikuti ibadah full, akhirnya kita menjadi panitia yang terus mau terlibat di dalam pelayanan ibadah kepada Tuhan. Jadi kebaktian penginjilan itu sama sekali tidak mubazir, tidak sia-sia, sekalipun yang hadir adalah mayoritas orang Kristen, tapi apakah orang Kristen itu bertumbuh dalam faith-nya? Dalam understanding-nya? Belum tentu. Maka kita kalau memang ada kesempatan, kita usahakan untuk bisa terus bertumbuh dalam kebaktian-kebaktian yang ada. Lalu ayat terakhir Bapak Ibu sekalian, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus dalam bumi ini ketika dia inkarnasi, dia itu memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan siapa Bapa, siapa dirinya, siapa Roh Kudus, dan ternyata gerejanya pasti menerimanya. Maka Yesus katakan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka Yesus melakukan pekerjaan dengan setia kepada Bapa di surga dan tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan itu ditaburkan, tidak ada yang sia-sia jika Roh Kudus betul-betul mau memakai firman Tuhan tersebut. Maka ini tugas kita. Sama seperti Yesus ketika memberitakan firman, kita juga mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, di dalam doktrin ekskatologi Bapak Ibu sekalian ya, ini saya teringat kelas tris ya. Di situ diajarkan bahwa umat pilihan itu jumlahnya tetap. Umat bukan pilihan juga jumlahnya tetap. Sebab sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita. Berarti umat pilihan sudah ditetapkan sejak kekekalan, umat yang tidak dipilih juga sejak kekekalan sudah ditetapkan. Maka dari itu, kalau memang sudah ditetapkan jumlahnya pasti dan umat pilihan pasti sekalipun sudah jatuh dalam dosa akan percaya kepada Kristus, berarti apa? Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena apa? Umat pilihan terima firman, makan firman, mengunyah firman. Dan firman itu bertumbuh dalam dirinya dan menyelamatkan dirinya. Itu firman hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini tidak sia-sia. Kita terus mau bertumbuh dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Lalu ketika kita pikir soal efektivitas firman Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang menolak firman Tuhan? Nah, di dalam Alkitab itu ada dosa yang secara kalimat itu dikatakan bahwa ada satu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dia tidak akan diampuni dosanya. Nah, sekali lagi kalimat ini apakah berarti Allah itu tidak maha kuasa mengampuni semua dosa? Dan akhirnya kita berpikir lagi, diajak berpikir lagi, apakah semua dosa itu bisa diampuni atau bisa betul-betul tidak mendatangkan maut? Nah, kita bisa pikir Bapak Ibu sekalian ya, ada orang yang terima firman, dia bukan umat pilihan. Akhirnya responnya apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Berarti dia tahu nggak Allah itu bekerja di dalam dirinya. Kalau sekarang saya tolak pemberian seorang jemaat, berarti saya tahu bahwa ada orang yang memberikan sesuatu kepada saya. Nah, berarti ada orang yang tahu Allah tapi sengaja menolak. Nah, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, tahu Allah itu memberikan Injil kepadanya, Roh Kudus ya bekerja di dalam
pemberitaan firman Tuhan, dikasih kebenaran, tapi dia menolak. Nah itu adalah menghujat Roh Kudus dalam arti menolak pekerjaan Roh Kudus dengan sadar, dengan sengaja, dan dengan penuh kebencian. Nah ini adalah orang Farisi. Orang Farisi tahu Yesus lakukan berbagai mujizat mesianik. Orang Farisi tahu bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Tahu kok. Tapi menolak. Nah inilah dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi kalau semua orang yang melakukan dosa kemudian minta ampun kepada Kristus, pasti ada pengampunan. Nah, ini adalah kasih Yesus Kristus di dalam pengampunannya yang begitu besar kepada kita. Dia memberikan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah gereja sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus adalah utusan Bapa di surga dan gereja juga percaya bahwa Bapa telah mengutus Yesus Kristus karena Yesus adalah Mesias. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, jangan sampai kita disesatkan dengan Injil yang lain. Maka Paulus di dalam surat Galatia itu menegur orang-orang yang katanya Kristen tapi tidak menjelaskan Injil yang asli atau Injil yang sejati tentang Yesus Kristus. Maka Paulus katakan terkutuklah dia. Berarti dia menolak Injil yang asli. Dia tahu nggak Injil yang asli? Tahu, tapi menolak, mengubah bahwa Yesus hanya Allah saja atau Yesus hanya manusia saja. Ya, sengaja diubah padahal tahu kebenarannya, maka orang-orang tersebut pun akan mengalami penghukuman yang selayaknya. Ya, dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Nah, ciri-ciri umat pilihan adalah firman Tuhan diberikan padanya. Ini firman Tuhan diberikan kepada kita semua. Lalu bukan saja diberikan tetapi diterima dalam hati kita, lalu percaya sekalipun tidak sempurna. Kita bisa jatuh bangun dalam dosa kita. Kita bisa lupa firman Tuhan hari ini. Kita juga bisa tidak peduli nanti setelah pulang dari gereja, ya udahlah nggak peduli firman Tuhan hari ini tentang apa, lakukan seperti biasanya kita lakukan kegiatan sehari-hari kita. Tapi umat pilihan itu selalu dapat firman. Itu baiknya Tuhan ya. Ada ibadah minggu nggak ada yang libur kan Bapak Ibu sekalian coba. Kalau ada gereja hari Minggu libur itu bisa kita protes gitu ya. Kok gereja tutup hari Minggu? Lagi ini hari libur nasional misalkan ya. Bayangin ya, Tuhan begitu baik. Hari Minggu nggak pernah tutup. Selalu buka gereja. Ya, bahkan setiap hari buka. Ya, ada jam operasionalnya. Wah, ini suatu institusi yang rajin. Ya, buka tiap waktu. Hamba Tuhan kan disebutnya apa? Full timer. Jadi time-nya selalu full. Ya, mau dikontak jam 12 malam, silakan. Ada apa? Ya, siap melayani. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini gereja paling sibuk. Gereja institusi yang paling sibuk karena apa? Kita menghadapi kuasa yang paling rajin juga. Itu kuasa kedagingan, kuasa setan itu paling rajin. Tiap hari nggak pernah libur. Ya, setan selalu menggoda kita lakukan dosa, kedagingan kita juga selalu goda kita lakukan dosa. Maka umat pilihan terus dipenuhi dengan firman Tuhan dan kita pun bisa bertumbuh imannya karena pendengaran oleh firman Yesus Kristus. Maka di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan, harap kita sadari bahwa kita adalah umat pilihan Yesus Kristus. Nah kalau kita sadari bahwa kita adalah umat pilihan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Nah ingat doktrin keselamatan di kelas STRIS, yaitu apa? Ordo keselamatan, ordo salutis. Orang yang diselamatkan pasti urutannya begini, sekalipun tidak sempurna ya, sekalipun pelan, ada yang cepat. Nah keselamatannya, paket keselamatannya apa? Bapak Ibu sekalian, pertama ini ya, paket keselamatan yang kita terima adalah Allah sudah pilih kita. Lalu yang selanjutnya adalah Allah panggil kita dalam Injil, firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah Roh Kudus melahirkembalikan kita supaya kita percaya kepada Kristus, kita dapat iman, kita dibenarkan dalam Kristus, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, diadopsi, lalu juga kita mendapatkan pengudusan, pertobatan, dipelihara oleh Tuhan, lalu suatu hari nanti pasti masuk surga. Dimuliakan oleh Allah sendiri. Itu paket keselamatan yang kita terima. Nah kalau ada satu paket keselamatan tahapannya itu putus di tengah jalan, itu berarti kita belum sungguh-sungguh diselamatkan. Paket keselamatan adalah dari kekal sampai kekal. Dipilih, dipanggil, dilahir kembalikan,
diberi iman, dipertobatkan, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dipelihara, terakhir dimuliakan di surga. Itu paket keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, sehingga makin lama kita menyadari bahwa saya orang Kristen, saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya dikuduskan oleh Roh Kudus, saya terus dibentuk. Ya mungkin saya dipaksa untuk pelayanan, saya dipaksa untuk ke gereja, tapi itu adalah pembentukan Roh Kudus. Bayangkan kalau kita tidak dipaksa baca firman, tidak dipaksa berdoa, tidak dipaksa ke gereja, tidak dipaksa pelayanan, kita anak Tuhan bukan? Kayak seolah-olah dibiarin aja, silakan, gak ke gereja gak masalah, gak baca firman gak masalah, gak berdoa gak masalah, gak pelayanan gak masalah, itu bukan anak Tuhan. Yang Tuhan kasihi, yang adalah anak Tuhan adalah dia yang dihajar Tuhan. Maka umat pilihan sekalipun begitu indah paket keselamatan dari Tuhan, tapi juga ada disiplin. Maka barang siapa mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus seumur hidup kita. Ikut Yesus itu pasti seumur hidup. Jadi gak usah lagi kayak dipaksa-paksa ya. Kalau kita menerima paket keselamatan pasti ikut Yesus, sekalipun itu sulit, penuh dengan jalan yang berbatu, berkerikil. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, menutup khotbah ini saya sharingkan salah satu tulisan berjudul Hatiku Rumah Kristus. Ini karangan Robert Boyd ya. Nah tulisan tersebut mengingatkan bahwa hati kita atau kehidupan rohani kita itu ibarat sebuah rumah. Nah hati manusia ibarat sebuah rumah yang seharusnya milik Kristus. Yang ada Kristus di setiap ruangan dalam rumah kita. Nah pertama-tama digambarkan kalau kita masuk rumah, Bapak Ibu sekalian, pintu rumah masuknya adalah, ini mungkin belajar arsitek yang bagus sedikit ya, bukan kamar tidur langsung kan ya, itu kosan. Ya. Tapi kalau rumah itu masuk ruang tamu dulu. Ruang tamu itu ada apanya? Ada kursi, ada hidangan lah, jamuan, kayak gitu kan. Ada apa lagi? Ya harus ada orangnya. Ada tamunya dan ada tuan rumahnya. Di situ ngapain? Ngobrol. Nah seringkali kita nggak suka ngobrol sama Tuhan. Ya hati kita tuh nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Nggak ada tuan, ya kita tamunya lah. Ya kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Kita lupa persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian setelah ruang tamu ada ruang makan, dining room. Itu dining room adalah berisi selera kita, ambisi kita, keinginan kita. Nah seringkali di dining room ini kita nggak pikirin seleranya Tuhan, keinginannya Tuhan. Yaitu apa? Pokoknya makanan yang kita senang, junk food gitu ya, pokoknya ambisi kita lah. Tapi kita harus pikirin hati Kristus bagaimana ya dalam mengatur pola selera hidup kita. Ya, nggak semua yang kita senang dan suka itu baik. Banyak hal yang kita tidak senang dan tidak suka itu justru yang benar, justru yang baik, justru yang sehat gitu ya. Nah ruang tamu masuk, ruang makan, seringkali kita juga selera diri kita. Lalu ada ruang kerja, nah, ini bagus ya kalau di rumah ada ruang kerja, ada perpustakaan. Ini bicara soal pikiran kita, ilmu pengetahuan kita itu fokusnya ke kerajaan diri atau kerajaan Tuhan. Lalu masuk lagi ada lemari tersembunyi, mungkin brankas gitu ya. Nah ini adalah dosa-dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita sembunyikan apa itu ya? Kita simpan apa di brankas kita? Harusnya kan simpan harta surgawi, bukan dosa-dosa yang tersembunyi kita simpan di situ. Ketika dibuka, wah memalukan. Kita harus membersihkan, mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mengisinya dengan harta surgawi. Lalu masuk lagi ke kamar tidur. Ini adalah kehidupan pribadi kita dan relasi yang terdalam. Waktu di kamar tidur kita ngapain sih? Waktu kita sendirian, kita mau istirahat, kita pikirannya apa? Apa kita curhat kepada Tuhan, kita ceritakan seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian ada gudang mungkin ya, di gudang itu kita simpan barang-barang apa? Kita mengatur semua kepemilikan kita dengan cara bagaimana ya. Dan yang terakhir adalah hak kepemilikan rumah. Rumah ini milik siapa sih? Ya, kalau kita punya rumah, tubuh kita ini milik siapa sih? Ya, tubuh kita ternyata hak kepemilikan rumahnya ya, sertifikat rumah kita tuh ternyata, sertifikat tubuh kita ini ternyata adalah milik Yesus Kristus.
Kita adalah gereja. Kita harus berlaku sebagaimana layaknya sebuah gereja atau seorang umat pilihan Tuhan. Ya, ketika menilik seluruh rumah tersebut, diceritakan bahwa pemilik rumah itu ternyata gagal untuk memfungsikan rumahnya di hadapan Kristus. Lalu akhirnya saya gagal, saya berantakan. Ruang tamu saya berantakan, ruang makan saya berantakan, lemari berangkas saya berantakan, gudang saya berantakan, kamar tidur saya berantakan, ruang kerja saya berantakan. Bagaimana supaya rapih? Ya udah, serahkan kunci rumah itu kepada Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku adalah milik Kristus. Kiranya kita boleh memiliki hati Kristus, kita menyembah Allah Tritunggal, kita juga memiliki hati buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan. Nah, maka kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan. Maka bersikaplah sebagaimana selayaknya identitas diri kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh melihat bagaimana Yesus Kristus sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sungguh-sungguh mengasihi kami yang adalah umat pilihan Engkau dan adalah gereja Engkau sendiri. Ajari kami Tuhan untuk mengenal siapakah diri kami sesuai Tuhan mengenal kami, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni jikalau dalam diri kami, dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak mengenal identitas kami. Seringkali kami hidup seperti bukan umat pilihan. Kami seringkali jatuh dalam dosa. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami ini. Kiranya Tuhan boleh pulihkan kehidupan kami supaya kami mengerti identitas kami sebagai orang Kristen. Kami adalah umat pilihan yang sudah dapat paket keselamatan yang begitu lengkap dan indah. Tapi kami juga harus mengikuti Yesus di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini dengan sekuat tenaga, dengan hati yang rela menyangkal diri, memikul salib, dan mau ikut Yesus kemana saja Yesus pimpin kami. Peliharalah iman kami Tuhan, tolonglah hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.